Nah itulah makna dari nama ya, kenapa disebut pukul 7. Karena banyak hal yang berkaitan dengan 7. Kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada 2. Pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Jumpa kembali kita di hari ini di podcast Kawan Celoteh. Dan tentunya kalau kita berceloteh pasti sudah ada temannya. Nah sebelum itu kita akan membahas dan mengulik mengenai tema kita di hari ini. Kita akan bahas mengenai menjaga warisan silat pengantin pukul 7 di ujung tambelan. Kalau kita berbicara tentang silat, ini kan merupakan sebuah seni bela diri tradisional yang tentunya maknanya banyak ya, dari gerakan-gerakannya dan juga tentunya ada filosofinya. Dan kenapa dinamakan silat pukul 7? Karena memang silat ini itu dilaksanakan atau ditampilkan pada pukul 7. Nah kira-kira apakah yang membedakan silat ini dengan silat-silat yang ada di daerah lain? Karena kita tahu kalau di daerah Jakarta kan ada ya kayak silat palang pintu. Nah kalau di Kepulauan Riau sendiri kira-kira apakah yang membedakannya? Oke, kita langsung saja ya berceloteh dengan narasumber kita yang luar biasa. Di hari ini kita perkenalkan dulu ada Bang Ramli Muasmara MPDI Bidang Kepemudaan dan SDM Lam Kepri Kota Tanjung Pinang. Halo Bang, bagaimana kabarnya nih Bang? Halo, alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Ini kayaknya pertemuan kita yang kedua ya. Agaknya lah ya. Oke. Jadi Bang Ramli tidak sendirian, sudah ditemani juga ya oleh kembaran saudara ya ini. Adik paling kecil. Oh, adik paling kecil, si bungsu ya. Dan paling besar. Oh, badannya paling besar. Oh iya sih. Ini ada Bang Zulkarnain SPD, pelestari silat tradisi silat pengantin pukul 7 Tambelan Bintan. Halo Bang. Halo, selamat Gimana pagi. kabarnya Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya pertemuan pertama ya. Iya. Tapi di luar kita sering ketemu. Insya Allah. Insya Allah gitu ya. Udah kayak kenal aja gitu ya kan. Gak apa-apa, sok-sok kenal. Oke, ini kita celotehnya santai-santai aja nih Bang. Ya kan, membahas mengenai warisan budaya tentang silat pukul 7. Nah, tadi seperti saya sudah bahas, kan silat pengantin pukul 7 ini apakah dia memang dilaksanakan pada pukul 7 dan apa maknanya, filosofinya, terus juga yang membedakan dia dari silat-silat lain itu apa nih Bang Ramli? Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang silat tradisi atau silat pengantin pukul 7 ini, memang silat ini gerakan intinya itu ada 7 memang. Oh, gerakannya ada 7. Ada 7, Okay. ada 7 pukulan. Yang mana 7 pukulan ini pukulan inti yang mematikan. Oh, ini bahaya nih ya. Gitu ya. Kalau ada dendam kayaknya bahaya nih. Bahaya. Makanya kita kalau di tambelan itu rata-rata belajar silat ini sebagai bekal sebenarnya. Oke. Karena kita di tambelan itu banyak yang merantau. Nah, jadi kalau merantau ini silat ini sebagai pendinding kita, bekal kita. Pertahanan diri lah ya. Pertahanan diri. Nah, memang selain pukulan inti itu, kami juga diajarkan tentang bunga atau seninya daripada silat pukul 7 ini. Nah, seni inilah yang kemudian nanti menjadi silat pengantin. Silat pengantin. Karena gerakannya pun juga dari langkahnya, langkah 7 gitu ya. Kemudian tadi kalau ditanyakan apakah dilaksanakan pukul 7? Tapi itu 7 kan 7 malam kah, 7 pagi ya kan? Biasanya memang latihan kita itu di jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Jam 7 malam, maghrib menjelang isya gitu ya. Nanti jeda dengan sholat. Biasanya habis sholat kita lanjutkan lagi untuk latihan. Oh. Nah itulah makna dari nama ya. Kenapa disebut pukul 7? Karena banyak hal yang berkaitan dengan 7. Di budayanya atau Melayunya 7 itu juga memiliki makna yang luar biasa, ya kan? Misalnya diciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, begitu kan? Angka ganjil itu kalau di dalam Islam pun juga angka yang disukai gitu. Nah, itulah makna dari 7 langit gitu ya. Oke, jadi memang dilaksanakan pada pukul 7 malam. Salah satunya. Ya. Tapi awalnya dulu Bang, silat ini tuh memang untuk pengantin atau acara-acara lainnya juga? Oke, awalnya silat ini memang tadi sebagai bekal
untuk anak-anak tambelan ya. Kalau yang mereka belajar itu sudah sangat karena lama kita nih, Mbak. rata-rata merantau. Jadi ada bekal bela diri supaya ketika diganggu orang kita punya pertahanan. Nah, nggak langsung kabur aja ya atau diam itu iya, nggak apa apalagi silatnya langkah 1000 ya. Pegang sendal kiri, sendal kanan berlari ya. Iya, Nah, benar-benar. Minimal bisa kasih pukulan nggak? Berarti dari ketujuh pukulan tadi itu juga ada makna-maknanya gitu ya. Ini apanya gitu. Ya. Nah kalau Bang Zul sendiri kan juga ikut nih ya, Iya, kita terjun langsung nih menampilkan silat ini. Kalau Bang Zul udah dari kapan mulai menyukai silat ini? Ya, ini bukan menyukai. Mbak, Menyukai. sebenarnya. Jadi apa dong? Memilih Kalau kita terjun? Dulu kan masih sekolah-sekolah Mbak ya, masih masih. usia remaja gitu kan kita belajarnya. Ya pertama mungkin melihat dari saudara-saudara juga semuanya belajar itu gitu. Oke, mempelajari silatnya Ya, juga. Kalau kami 5 bersaudara, 4 laki-laki semuanya belajar itu gitu. Oke. Ya, karena tadi endingnya akan menjadi seorang perantau gitu kan. Tapi bukan untuk malah bikin tarung derajat secara bebas gitu ya. Tapi untuk menjaga diri saja. Dan kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada 2. Pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya. Oke, ada 2. Iya, yang intinya ini ya tadi untuk menjaga diri kita. Ya, kalau yang seninya tadi kita belajar ya tadi untuk bagaimana kita bisa menampilkan ciri khas atau budaya. Kayaknya kan penting kan, karena kita menjaga warisan kan. Budaya adalah warisan gitu. Ya kalau kita lihat sekarang mungkin budaya sepertinya juga sudah semakin berkurang nggak ya? Generasi kita juga sudah mungkin generasi yang berbeda dengan yang dulu gitu. Iya, apalagi sekarang kan banyak ya media sosial tuh yang sudah menampilkan budaya luar yang masuk gitu. Nah, ini sangat mempengaruhi juga kan. Seperti itu. Nah, dan kalau seninya ya kalau tadi pukul memang kita pukul, tapi kita kalau seni pengantinnya itu kita menggunakan alat bantu. Oh, ada alat bantunya. Alat bantu. Ya bisa pakai pisau gitu ya. Lebih ke pisau ya? Iya, lebih ke pisau. Pisau, keris bisa. Keris juga bisa. Oke. Yang tumpul, yang tajam juga. Oh, boleh Lukas pilih berarti. Mau yang tumpul apa yang tajam gitu ya? Kayaknya yang tumpul aja nggak sih? Yang tajam terlalu tajam banget kan? Karena memang kita sudah terlatih ya. Ketika ada pukulan dengan pisau itu kita tangkas langsung ditangkap tangannya itu. Tangannya ya, bukan pisaunya yang ditangkap. Menentangnya Kak, kita gunakan pisau, lebih menentangnya. Kalau silat kosong-kosong pakai tangan saja itu agak berbeda gitu, nggak menggunakan ciri khas gitu. Nah, penggunaannya juga kita tadi selain di silat pengantin untuk pernikahan, kita juga bisa untuk sebagai penghormatan tamu yang datang gitu. Oke, berarti kayak misalnya gubernur yang datang atau bupati gitu kita sambut juga. Gitu. Ya, karena tadi kan kita pengen menampilkan ciri khas tambelan tadi, kepada perangkat daerah ya, semoga tadi kan bisa diperhatikan lah bahasanya seperti itu. Oke. Nah, tapi tadi kan menggunakan pisau nih. Ya. Pisaunya ada ciri khas juga nggak? Apakah pisau dapur boleh atau pisau apa nih Bang? Kalau pisau kita tidak terbatas. Pokoknya apapun senjata tajam yang bisa kita gunakan bisa kita pakai. Oh, bisa kita pakai. Jadi tidak mesti pisau, keris atau pedang dan sebagainya. Semuanya bisa. Tapi memang biasanya orang Melayu kan dulu kan pakai keris gitu ya. Iya. Sekarang kan kita udah jarang juga nyimpan keris itu kan. Mentok-mentok pisau pramuka lah Kak. Kalau pramuka sih ece-ece ya itu ya. Nggak terlalu yang tajam juga. Ya kalau saya pernah pakai yang asli dan itu tergores di tangan teman. Itu gimana tuh? Orang tuanya datang nggak? Oh enggak, karena kita kan sesama pesilat gitu ya. Berarti kalau berdarah-darah luka pun nggak apa-apa lah, yang penting kan lagi latihan. Oke. Itu sebenarnya masalahnya karena kan ketangkasan ya. Jadi silat ini juga kalau sudah pernah kita belajar, tapi jarang latihan, jarang diasah, biasanya kita tangkapannya itu kurang cepat. Nah ini kan salah satunya tangkapan kurang cepat sehingga posisi menangkap itu bukan tidak pas di posisi tangan, justru kena lah sedikit di pisaunya itu. Jadi posisinya itu pas perpindahan tadi Kak. Nah kita kan ada tampil dua, kemudian nanti sudah selesai dengan tugas penampil pertama, nanti akan berpindah pisau itu kepada penampil kedua gitu. Nah pertukaran itulah yang tadi mungkin
Yang ini agak ada lama insiden-insiden nih. gitu Iya, kurang tangkas, kurang cepat atau nggak fokus, sehingga ya alhamdulillah tergores. Berarti harus benar-benar alhamdulillah ya jadinya, bukan astagfirullah ya. Harusnya berarti harus benar-benar fokus ya Bang Iya, ya. betul. Oke. Nah, Bang Zul kan juga termasuk anak muda nih ya, yang maksudnya tuh juga ingin melestarikan silat. Kalau Bang Ramli lihat juga nih, sekarang nih minat generasi muda sekarang gimana sih untuk silat ini sendiri? Ya. Kalau kita bicara minat ya anak-anak sekarang, khususnya anak-anak muda, tidak di silat saja, tapi kalau kita bicara budaya secara keseluruhan pun juga minatnya sangat kecil. Ya kan? Saya pikir ini menjadi PR bersama lah. Makanya saya juga di Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, kita cukup gencar ini untuk menggerakkan bagaimana kebudayaan kita ini bisa dilestarikan. Nah, salah satu silat. Jadi silat ini kan dari Tambelan ya, dari Tambelan. Jauh Pak. Jauh ya. Ya, kalau kita naik kapal 16 jam pakai sabuk, 16 jam. Wow. 18 jam pakai sabuk Nusantara 18 jam sampai 20 jam. Okay. Nah, saya sekarang sedang mencoba bagaimana silat ini berkembang, ya kan, melalui Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Sekarang anak-anak muda kita, anak mahasiswa yang dari Tambelan yang pernah belajar itu saya kumpulkan. Okay. Nah, jadi begitu ada yang menikah itu menghubungi saya, jadi yang tampil sekarang mereka. Oke, diajarkan ke mereka. Ya, sekarang mereka sudah tampil. Kalau saya sudah jadi manajernya saja lah. Oke. Gitu. Mengarahkan tampil silat. Terakhir kita kemarin di nikahannya anaknya Pak siapa? Pak Lis. Di asrama haji. Pak Enci. Pak Enci. Kita pakai silat ini juga gitu kan. Nah, karena minat ini rendah, saya juga komunikasi dengan guru di Tambelan, sama juga minatnya juga sudah mulai berkurang. Nah, ditambah lagi biasanya dulu di Tambelan itu setiap hari raya Idul Fitri itu ada satu hari di sore harinya dikhususkan untuk penampilan silat ini. Oke. Jadi warga ngumpul di situ. Nanti penampilan silat, berbagai macam jenis silat, tidak cuma silat 7 saja. Dan itu beradu ya satu dengan yang lain. Nah, tapi tadi karena gerakan silat ini kan kita tidak memang langsung pukul gitu ya, acah aja lah kalau kata orang Melayu. Lah ya, eca-eca lah. Eca-eca. Tapi orang yang mengerti silat paham. Ini banyak kena yang ini nih. Yang ini nih bagus silatnya dia posisi menyerangnya lebih strategis gitu kan. Nah, itu pun juga saya tanya 2 tahun terakhir sudah tidak dilakukan lagi. Kan sayang gitu ya. Apa tuh mungkin kendalanya tuh, Bang? Saya tidak tahu pasti kendalanya, entah biasanya mengadakan kecamatan. 2 tahun ini tidak ada. Memang sudah jarang sih Kak. Tapi kayaknya ngomong-ngomong pokoknya haus juga Kak. Iya, minum Bang, minum. Ini memang sengaja tadi didatangkan dari seberang sana untuk diminum ya. Silakan Bang, jangan dilihat aja kan, dinikmati, diminum gitu kan. Tapi saya kosong ya ini ya. Khusus untuk Westar, tamu kita, benar. Kalau saya udah biasa kok minum. Biasa gak minum ya? Iya. Nanti habis dari sini ada jadwal ngopi. Iya, benar, harus dong ngopi di belakang. Oke. Berarti guru-gurunya pun juga ikut andil ya Bang ya? Untuk dari guru sampai muridnya juga ikut penampilan itu. Nah, kan? Itu juga yang sebenarnya dulu buat kita itu juga pengen belajar. Oke. Karena kurang minat dari generasi muda tadi. Iya, pertama kita melihat kan, ditampilkan, kemudian ditonton sama orang rame, berbagai kan biasanya kan ada halal bihalal, seluruh masyarakat Tambelan yang di kota itu pulang semua ke Tambelan. Nah, itu ditampilkan seni-seni bela diri dan sebagainya, termasuk silat ini gitu. Jadi kita tertarik juga di situ gitu. Benar. Biasalah Kak, masa-masa lagi mencari sesuatu gitu kan. Iya, dulu benar. kan. Lagi kalau masih sekolah kan tuh zaman-zamannya kita pengen diperhatikan ya Bang ya. Betul gitu kan. Pas tampil silat itu kan terasa bagaimana, apalagi dilihat cewek. Gagah kali ku tengok abang itu katanya kan. Walaupun pas mau tampil itu agak deg-degan. Iya. Deg-degan juga ya Bang Zul tampilnya. Pasti. Dan yang pertama kan. Dan yang paling deg-degan itu mantan. Iya. Dilihatin mantan. Harusnya kan makin ini enggak sih, makin percaya diri sih kalau mantan yang lihat ya kan. Pengennya mantan yang ditusuk. Aduh, agak serem ya. Iya, tapi ya gitu. Dari situ kita punya belum kepikiran untuk bagaimana kita mewariskan tradisi ini gitu kan pada waktu itu kan Kak. Tapi kan seiring berjalan waktu, pemikiran juga sudah terbuka, ternyata ini menjadi budaya gitu. Benar-benar.
Dan kita juga sebenarnya pengen ada sanggar khusus silat di Tambelan ini gitu kan. Ya, agar tadi mungkin salah satu fenomena kenapa anak-anak ini mulai tidak pengen ikut di silat mungkin tadi kurang promosi atau tidak ada sanggar yang membina gitu. Nah, maka di Tanjung Pinang kami berharap dengan adanya mahasiswa yang dari Tambelan gitu khususnya ya, karena kita pertama mungkin ini silatnya khusus dari anak Tambelan gitu, ya kita coba melestarikan itu dulu sehingga menjadi bagian dari silat budaya yang kita wariskan untuk Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau khususnya. Ya, dan kemarin kita pernah ikut ini Bang ya. Kita tampil. Ada pagelaran silat tradisi Sekepri, pengantin khusus silat pengantin. Tradisi, dia nyebut tradisi. Pengantin itu masuk di situ. Itu kita dapat juara 2. Wow, keren. Padahal kita mewakili atas nama kecamatan. Yang lain mewakili atas nama kabupaten. Justru kita yang menang ya walaupun kecamatan mewakili. Itu di mana kemarin Bang? Di Pamedan. Di Pamedan. BPK yang melaksanakan waktu itu. Ya kan? Jadi kita dapat nomor 2. Nyaris menang. Hampir menang memang posisinya karena kami itu dadakan. Saya bilang ke Zul kan, kita nampil silat besok, saya bilang kan. Silat apa Bang? Karena nggak berpikirannya itu akan menjadi sebuah perlombaan. Ternyata dilombakan gitu. Kita lomba ya pas tetap kok ramai gitu, jadi kaget ya. Kalau kami sih lebih memang ingin memperlihatkan ini loh di Tambelan juga ada silat tradisi gitu. Iya, benar-benar. Jadi memang silat pengantin yang pukul 7 ini ya bukan hanya seni ya, tapi juga ketangkasan, Mbak. Ya kita juga selain pukul pakai pisau tadi, kita juga ada tendang-tendangnya gitu. Ada tendang-tendangnya juga. Iya, habis pukul tendang gitu kan. Itu ada prakteknya seru gitu kan. Iya. Kayak siap-siap juga sebenarnya kalau ada kita praktekkan. Ini terlalu kecil ya, nggak bisa ada kesini coba kan. ya tadi karena postur kita nggak seimbang gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau beliau nendangnya enak kesenahannya. Kalau saya yang nendang takutnya kena kepala. Berarti kalau menampilkan selain itu harus sama tinggi gitu. Kurang lebih harus seimbang. Lebih bagusnya posisinya sama. Biar tendangannya juga pas. Biar nampaknya seirama, Mbak. Karena kan posisinya kita kan kalau posisi dalam mainnya jalannya itu kita kan juga sedikit menunduk gitu ya. Karena tadi mungkin sebagai bagian penghormatan gitu, kita nggak tegak berdiri. Karena kalau tegak berdiri kita jalan kan kayak kelihatan kurang bagus. Jadi nggak ada seninya gitu, kayak jalan biasa aja gitu. Dia karena dia seni, jadi kalau posisi tingginya sama itu nampaknya cantik. Iya. Tapi kalau silat isinya kita kan nggak perlu milih kan. Abang terlalu tinggi jangan kelahi sama saya. Nanti yang lain nggak bisa. Nggak bisa milih. Harus dihadapi ya kan. Gitu. Tapi kalau untuk penampilan seni ukuran posisi badan sama itu lebih bagus. Karena nanti dia lebih cantik gerakannya. Iya, dan kita pun yang menyaksikannya lebih seru gitu kan, enak gitu ya. Tapi kalau untuk laga kita siap lah anak tinggi. Siap ya. Kayaknya kita bisa tangkis. Bang Ramli ini ya lebih menggebu-gebu. Tapi kalau biasanya Bang Ramli kalau masih menampilkan itu sampai sekarang? Saya masih. Bahkan kadang kalau ada orang Tambelan khususnya nikah di Tanjung Pinang ini, saya selalu dihubungi untuk minta tampil. Cuman saya bilang saya kan kerja di Bintan Buyu ya, di kampus ya. Kadang hari-hari kerja tuh kan tak bisa ninggalkan kampus gitu ya. Makanya saya juga sedang mutar kalau kata orang itu mutar otak lah untuk nyari cara macam mana silat ini tetap kita lestarikan, regenerasinya tetap ada gitu ya. Jadi makanya saya libatkan anak-anak mahasiswa Tambelan yang kuliah di sini. Terkhusus itu. Kumpulkan, kadang kita latihan malam hari gitu ya. Nanti begitu ada yang menghubungi, ada yang mau nikah, kita hubungi mereka untuk siap-siap. Tapi di lain sisi ya, selain kita melestarikan budaya, sebenarnya ini juga bisa menjadi pemasukan. Benar. Pemasukan untuk anak-anak mahasiswa. Ngopi-ngopi untuk mereka. Untuk membeli jajan ciki-ciki lah ya. Ngopi-ngopi lepas lah mereka gitu kan. Ya memang kita nggak berani pasang tarif tinggi mematokkannya gitu berapa ya, gitu kan. Karena kita lebih kepada melestarikan budaya. Iya benar. Tapi kemarin waktu Bang Ramli mengajak mahasiswa itu untuk bergabung, apa tanggapan mereka? Mayoritasnya itu
tak mau nampil. Karena alasannya grogi, takut. Ya, grogi, tak percaya diri. Padahal mereka udah belajar di Taman Sudah Wayang. belajar. Sudah belajar. Ada beberapa saja lah. Kayaknya beda dengan mental kita lah ya. Yeah. Kalau kita dulu disuruh tampil, kita tampil, masalah salah dan sebagainya itu urusan belakang. Oke. Ya kan? Kita hanya menampilkan agar orang menikmati. Cuma masalahnya nanti tampilan itu tidak nikmat, itu risiko mereka lah. Cuma masalahnya tadi Mbak, Agar apa tuh? kalau seberang tampil juga, kalau kawannya nggak siap tuh tadi ya. Oh, Kalau iya. pakai pisau tadi. Benar harus keduanya sama-sama siap Iya. gitu kan. Kayaknya dulu kalau Bang Ramli sama Bang Zul nggak ikut tampil tuh kayak sedih nggak sih? Kok aku nggak dia suruh tampil gitu. Karena udah secinta itu kan sama seni istilah benar, ini benar. gitu. Jadi kayak kalau bisa kesempatannya udah aku maju gitu. Iya. Kalau sekarang mungkin tadi ya kita pengen anak-anak muda. Kita kan memang ini bentar sih Mbak. Silatnya memang bentar, kalau ditampilkan bentar. Paling durasi sekitar 3 sampai 5 menit itu selesai. Oh itu durasi itu. Durasinya. Karena ada seni bunganya, kemudian gerakannya sampai ke pukulan terakhir kan. Terakhir itu kita tutup dengan saling mencekik. Oh, saling mencekik. Iya. Oke. Pokoknya bagaimana ekspresi kita itu Bener-bener kayak- benar-benar dicekik. Walaupun ada juga kadang-kadang cekikannya memang benar-benar cekikan. Oh iya, tapi dia kesel kali ya. Tapi harusnya memang begitu. Biar dapat ya. Biar dapat ini gerakannya itu. Apalagi kalau adik kakak kan. Adik Iya. pertama. Kemarin aku disuruh bagus gitu kan. Sekarang aku balas lah gitu ya. Tapi karena kita sudah belajar, sekuat apapun cekikannya, bisa kita lepas. Oke, kalau memang sudah mendalami. Iya. Nah, melepaskannya gampang saja. Nah tadi Bang Zul bilang kan ada kayak bunganya. Iya. Itu kita pakai bunga juga. Ada bunga Iya. di awal. Oh, ada bunganya juga. Seni di awalnya, gerakan Itu awalnya, bunga gerakan apa? pembuka. Bunga hidup, bunga Ya, kertas. Intinya bukan mawar, bukan melati, Oh, tapi bukan mawar, bukan melati. tapi Itu- bagaimana gerakan nggak? Itu gerakan bunga itu kayak sebuah gerakan Iya. seni untuk memulai pertunjukan gitu. Oh. Nah baru nanti emang kalau kita bicara seperti ini nggak ada praktek tuh Agak susah mengambang ya, gitu ya. menggambarkannya ya. Tapi nanti kita praktekkan aja nggak apa-apa. Iya, kita Biar penontonnya yang lihat. biar penasaran ya. Ha. Iya, iya, Ya, benar. jadi bunga itu Kak, dibuka dengan bunga, Oke. diakhiri dapat bunga. Oh, di hari dapat bunga. Iya. Bang. Kirain beneran. Iya, iya juga sih. Transfer juga ya kan? sih. Iya, iya, iya benar-benar. Iya, Oke, seperti pakai itu. bunga, pakai pisau. Pakai pisau. Dan tadi juga ada Oh beberapa. ya, kita juga masih orisinil karena memang tukang gendangnya Nah, itu. tadi baru nanya nih musiknya yang digunakan. Musiknya Ah. itu masih menggunakan gendang yang asli, tidak pakai apa ya, rekaman ya. Oh, oke. Masih oke. tukang gendang yang asli dan orang tambelan juga yang memainkan gendang itu. Oh. Makanya tim kita itu kalau nampil silat itu ada 5 jadinya. Silat 2 orang, tukang gendang 2, pukul gong 1. Oh, jadi alatnya gendang 2, gong 1. Gong 1. Oke. Jadi masih pakai apa namanya, Tradisional musik yang lah. memang asli yang mengiringi silat itu. Kalau dibayangkan nih Bang, Saya. gimana nih bunyi dari musiknya itu gimana? Kan? Wah. Aduh. Enggak ingat ya? Pokoknya dia ada bunyi lah. Ya sebenarnya kalau gendang kan emang enak Iya, kan. iya, Tapi kalau biasanya kami di taman itu Mbak, kalau di sini kayaknya kalau saya dengar saat saya tampil itu kalau dengar gendang itu kurang kurang kita untuk maju gitu. Maju gerakannya Iya. itu. Iya, tapi kalau yang aslinya betul-betul di tamelan itu baru dengar aja, itu ada orang tak ada orang kita pengen langsung tampil gitu. Kayak mengundang gitu, Iya, iya, kayak iya, mengundang iya, gitu. iya, iya. Musik gendang yang mengundang gitu. Badan kita langsung mau Iya, bergerak. Saya ingin bergerak bergerak gitu gitu. ya, udah otomatis gitu iya. ya. Pengen langsung bertarung dengan Pak Samad kan gitu. Pak Camannya kira-kira mau nggak tuh? Gitu. Oke, berarti yang main gendangnya sama gong tadi Hmm. stay di sini Bang? Ada orangnya di sini. Oke. Cuma Tapi juga memang sudah tadi tua, posisi ya. Oh, sudah berumur juga. Memang kalau mau yang ahlinya itu memang yang masih tinggal di tambelan itu memang betul enak gendangnya. Oke, berarti kalau seandainya itu diturun temurunkan juga sama anak muda, bisa juga kan? Bisa. Bisa. Tapi mungkin butuh masih waktu ya? jadi masalahnya itu juga kalau gendang itu Hah? bapak-bapak kita itu minta carilah anak-anak muda untuk belajar gendang nih. Kami ini dah mulai uzur. Iya, Pesannya seperti itu. Iya, iya. Cuman begitu kita tawarkan dengan anak muda ini, mereka lebih nyaman dengan musik TikTok daripada itu kayaknya. Bawa Siti gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Karena yang langsung praktek kan. Iya. Tapi Bang Zul pernah mencoba memainkan gendangnya? Oh, ya kalau mencoba pernah. Oke. Cuma ya Kenapa? enak didengar khusus diri sendiri aja sih. Oke, kalau ditampilkan ke
kayak ramai kurang enak didengar ya. Kayaknya kita dilempar. Oke. Jadi memang itu benar-benar yang ahli dan khususnya untuk memainkan gendang itu. Cuma karena tadi ya mungkin pada akhirnya kalau memang nggak ada lagi yang melestarikan di gendangnya, kita coba pakai rekaman jadinya kan. Oh iya, mau pakai rekaman kan? ya. Tidak mau kan. Ya termasuk kemarin kan penampilan di Pemedan itu kita pakai rekaman. Pakai rekaman karena waktunya sangat singkat, hanya dikasih waktu 1-2 menit saja. Dan dari 3 menit tadi kita pangkas lagi. Jadi gerakannya kita kurangi sehingga bisa selesai dalam 2 menit itu. Iya, gerakan kita kurangi tapi ekspresi tetap. Ekspresi tetap. Itu ekspresinya gimana sih Bang Zul? Tetap kayak musuh lah gitu. Posisi seperti orang yang memang sedang berkelahi. Ya kan, melihat kawan itu seperti lawan. Jadi jiwa itu dimunculkan ketika nampil itu. Karena kayaknya yang kemarin tampil itu yang hanya di kami yang menampilkan atraksinya dengan langsung kayak duel. Kalau yang itu lebih kepada bunga, seni dan bunganya, nggak ada duelnya. Nggak ada duelnya. Jadi pun penonton semakin semangat kan? Mana nih yang menang? Mana nih yang mana nih mati? Jangan nanti pulangnya nggak ketemu lagi. Kan? Iya. Berarti kemarin Bang Zul sama Bang Ramli yang tampil. Iya. Dan alhamdulillah dapat nomor 2 ya. Dapat nomor 2 tanpa persiapan. Ya memang kita sudah sama-sama belajar. Tapi kalau mau menampilkan di hadapan orang banyak, apalagi dinilai ya, itu paling tidak kita perlu latihan untuk menseragamkan irama gerakan kita itu. Jadi karena seperti itu, Mbak, penampilannya juga cukup singkat kan. Penampilannya singkat, sakitnya yang lama. Karena udah nggak pernah latihan kan. Jadi pas sekali tampil terasa ya. Urat-urat di paha, lutut itu semua terasa gitu. Oh, berarti sebelum kita mau tanding nampil gitu, ada kayak pemanasan gitu ya. Pemanasan mungkin kayak lari jogging dulu 5 kilo gitu ya kan. Atau angkat apa gitu Bang, ada Bang? Habis main poli iya, kan ke poli kan. Karena lebih ke ini aja sih, lebih kita kepada memadukan keselarasan, apa yang mau kita pangkas gitu kan, karena tadi dengan durasi yang diberikan gitu kan. Nah, kalau pengennya lama, ya lama juga lah sakitnya gitu. Karena sakitnya itu bukan karena kita tampil, tapi karena sudah lama nggak pernah kita. Otot-ototnya kaget ya kan, terkejut dia kan. Kenapa sakit di pahaku ini? Kejut dia. Karena silat ini nih Kak, dia posisi kuda-kudanya itu rendah dia. Rendah. Oke. Nah, kita main kuda-kuda itu rendah. Jadi karena jarang kita praktekkan, ya kan, sehingga otot-otot kita rasanya pegel setelah kemudian silat itu. Tapi pas nampil kita semangat, nendangnya penuh power gitu kan, penuh power. Setelah itu? Setelah itu baru kerasa. Itu lumayan lama ya hilangnya, 2 hari 3 hari. 2-3 hari lah, 2-3 hari. Kayaknya harus ditampilin terus nggak sih biar nggak sakit gitu kan? Ya kita pengen aja sih ya. Maksudnya mungkin dari sekarang ya kita coba tadi generasi muda dan kita juga sudah koordinasi, minta izin lah bahasanya dengan guru kita yang di Tamlan gitu kan. Bagaimana caranya di Tanjung Pinang juga kita melestarikan itu gitu. Ya kan, mana tahu nanti bisa jadi adopsi untuk di Pemkab ataupun di Kota Tanjung Pinang, bahkan di Kepulauan Riau gitu kan. Nah, acara-acara setingkat, kan kalau kita melihat acara setingkat kementerian datang dan sebagainya kan ada yang silat gitu kan, tapi kebanyakan silatnya silat yang sendiri. Sendiri. Lebih sendiri ya. Karena dia mungkin sendiri nanti pengen duel dengan menteri yang datang misalnya. Jadi kan nggak tahu apa-apa ya, dia kaget kan. Gitu kan. Seperti itu. Kita pengen ini juga sudah mahasiswa baru, nanti juga coba kita lihat mereka yang sudah pernah latihan. Nah, karena kita dulu latihannya juga seingat saya kita sebulan latihannya Kak. Oh, sebulan. Sebulan. Latihannya itu biasanya di Ramadan. Nah, kalau dulu mungkin filosofi gerakan pukul 7 itu latihannya pukul 7 habis maghrib ya. Kalau pada masa kami kemarin sekitar 20 orang itu latihannya habis tarawih. Oh, habis tarawih. Habis tarawih. Lebih pelong kan waktunya gitu kan. Lebih panjang ya Bang lebih panjang. Datang ke rumah guru, latihan, nanti adu kuat lah dengan senior misalnya gitu kan. Kalau ada senior datang sebulan. Nah, silat intinya kalau ada yang pengen lanjut ke silat seninya silahkan, kalau enggak ya silahkan. Dan kita mengambil lanjut ke silat seninya. Nah, sehingga habis Ramadan ke Idul Fitri kita bisa
tampil langsung gitu kan. Iya, jadi jedanya nggak terlalu lama ya, Bang, ya. Tes mental juga kan. Iya, benar. Aku mau ditengok cewek aku gitu. Apa aku bertemu cewek aku? Kalau sekarang kan nggak cewek lagi. Iya, kalau sekarang udah mikirnya nggak. Iya. Kok kayaknya beda ya dulu ya pikirannya sekarang. Iya. Kalau dulu kayaknya memang jiwa menggebu-gebu itu pengen dilihat orang gitu kan. Pengen tampil kan. Kita Iya. tadi melihat senior-senior kita, abang-abang kita tampil gitu kan. Atau bahkan tadi cita-citanya pengen tampil bareng dengan abang. Tapi Bang Ramli waktu pertama kali mengajak adik-adiknya juga untuk ikut gitu kan. Gimana tuh Bang awalnya? Kita memang kalau guru itu kan tinggalnya memang di kampung kita ya, di kami namanya kampung Kelurahan Teluk Sekuni. Jadi guru yang ngajar itu memang di situ. Jadi pesan guru-guru beliau itu silat ini harus diajarkan. Karena kalau tidak diajarkan nanti budaya ini akan hilang. Makanya guru ini sangat amanah sekali lah beliau dengan pesan-pesan gurunya itu kan, sehingga rutin beliau mengajarkannya. Nah, udah lama juga. Bahkan di angkatan kami itu dulu ketika latihan ada yang perempuan juga ikut. Oh, ada perempuan. Ada perempuan. Tapi ikut. sebetulnya boleh Bang? Boleh. Okay, boleh. Karena ini kan bela diri gitu kan. Jadi perempuan ketika dia merantau pun harus punya bekal untuk menjaga diri karena jauh dari orang tua begitu kan. Dan justru lebih indah ketika ditampilkan oleh perempuan. Oke, mungkin karena lebih lentik. Iya, karena gerakannya kan dia lembut gitu ya, lembut. Kuda-kudanya rendah gitu kan. Itu lebih bagus ketika ditampilkan oleh perempuan. Nah, termasuk anak guru kami itu juga yang perempuan ikut belajar juga. Jadi saya melihat gerakannya itu lebih nyaman dilihat karena itu tadi ya hidup ya kan, hidup karena kebetulan semuanya juga penari dia kan. Jadi luar biasa. Penari jadi juga. Memang gerakannya bagus iya, ya. Gerakannya dengan irama gendang itu begitu enak dilihat gitu kan. Nah, kalau masalah mengajak anak adik-adik ini memang karena rata-rata anak-anak di sana itu belajar, maka dengan sendirinya mereka ya udah ikutlah mau belajarlah gitu kan. Jadi tidak perlu kita jelaskan lagi karena mereka sudah melihat kita nampil biasa kan. Enak juga nih kalau saya belajar juga gitu. Tadi mereka mungkin malu itu tadi. Malu, ya itu yang perlu yang harus kita tumbuhkan gitu kan. Nampil sebenarnya yang malu itu. Karena dilihat orang banyak. Iya, kan? kalau latihan kan masih kita kita aja. Apalagi kalau gerakannya salah kan. Padahal sebenarnya tidak jadi masalah ketika pesilat itu salah dalam gerakan, yang nonton kan nggak tahu. Yang tahu kan cuma dia kan. Yang penting temannya paham. Temannya paham. Jangan sampai salah tusuk temannya nggak paham. Jadinya salah ya. Berarti telepatinya harus kuat nih. Iya. Kadang gini nih, misal di gerakan pertama nih, dia lupa. Akhirnya dia masuk di gerakan kedua. Maka temannya juga harus ngerti nih. Oh dia lupa nih. Dia harus menyambut tangkapan itu dengan gerakan yang kedua. Jangan nanti akhirnya gerakan pertama sana juga gerakan pertama gitu kan. Makanya saya jumpa itu ada juga yang satu mau nendang, harusnya satu kan nangkis ya. Dua-duanya mau nendang. Itu kan kita yang ngerti jadi geli hati kita gitu ya, sehingga kita tertawa dengan kondisi seperti itu. Tapi yang lain kan nggak paham kan? Iya. Kita sebagai penonton hanya menikmati ya kan? Hanya menikmati saja. Intinya tadi saling kode aja Kak. Iya. Kedua pesilat ini saling kodean aja gitu ya. Nah berarti kan kalau seperti itu kita memang harus memiliki teman silat yang sama kan, misalnya kayak Bang Ramli dan Bang Zulni. Seperguruan maksudnya. Iya, gitu maksudnya tuh kan misalnya ada 20 orang nih, berarti kan dibagi-bagi nih mereka supaya ada chemistry-nya gitu. Yang sudah biasa kita latihan maksudnya begitu ya. Iya. Kalau di awal-awal ya. Kalau di awal-awal gitu. Tapi kalau kayak sekarang, misal saya ya mau dipasangkan dengan siapa saja, insya Allah udah oke gitu. Udah oke. Yang penting gerakannya tahu dan hafal. Iya, karena kita udah di luar kepala gerakannya itu. Kebawa angin ya. Kalau kebawa angin hilang dia kan. Iya. Di luar kepala. Cuman kadang anak-anak baru mereka segan gitu kan. Ini dengan senior takut mereka kan. Kena ini dibilang kurang ajar pula ya, kan ternyata ya padahal namanya juga silat ya Bang, harus profesional. Kalau kita dengan adik-adik kita berarti kita yang menyesuaikan dengan mereka gitu kan. Ya, mereka mau yang seperti apa gitu ya. Mau nomor kan kalau silat main itu ada nomor-nomornya Mbak. Oh ada nomor-nomor. Iya. Oke, itu nomor apa tuh? Gerakannya keberapa maksudnya gitu. Oh oke. Misalnya kita mau pukul menggunakan pisau tadi di nomor berapa. Kalau dia terlewat nomor itu berarti nanti lanjut ke nomor berikutnya. Gitu kan. Jadi saling kode aja gitu. Oke. Sampai terakhir yang
kelima bahasanya ya. Kelima. Berarti yang ketujuhnya itu baru yang tadi loh, yang kalau di seni, Dia yang sampai- terakhir ya kita gerakan penutup lah ya. Tadi yang cekikan yang itu cekik kan. tadi itu. Iya. Tapi kalau yang silat inti untuk bekal kita itu memang di pukul 7 itu justru pukulan yang paling mematikan. Karena pukulan yang mematikan di posisi yang strategis. Nah, itu dia. Di mana posisi strategisnya? Tulang rusuk. Nih di sini. Nah, itu yang harus belajar dulu baru Iya, tahu kalau- gitu kan. Kalau di sini kan Kalau sini kayaknya enggak lah. biasa ya, apalagi di sini kan kalau kita Iya. kan one pack gitu Iya, kan. di Kalau orang, sini. kalau orang kan six pack kan Kayaknya kita di one sini pack. kayak masih di sini ya kan. Iya. Kadang kita tahu nih posisi yang mematikan tuh di mana. Tapi gerakan seperti apa sehingga kita bisa masuk pada posisi itu. Nah, itu yang kemudian kita perlu belajar. Oh. Nah, kami diajarkan di silat pukul 7 ini di posisi yang mematikan terakhir itu cara untuk masuk di sana itu begini caranya. Begitu diajarkan. Strategi. Strateginya itu ya. Berarti Strateginya benar, itu. kalau benar-benar ingin mempelajarinya tuh harus betul dari hati dulu ya Bang ya. Iya, Iya. betul. Oke deh Bang, kita udah di penghujung juga nih. Oh iya. Boleh closing Iya. sebenarnya enggak untuk harapannya Bang Zul juga untuk generasi muda kita kan, supaya makin mau melestarikan budaya ini, itu juga dari LAM apa nih Bang upaya yang akan dilakukan untuk generasi penerusnya. Jul. Kan Iya. Bang? Oke, baik. Ya kalau bagi generasi muda, Pak ya, pertama warisan budaya yang tak benda ini harus bersama-sama kita jaga, harus kita pertahankan sebagai ciri khas dari identitas budaya di negeri kita. Maka peran pemuda sangat berarti dalam hal ini. Ya, kalaupun tidak mau menjadi pesilatnya, mungkin bisa jadi sebagai promosinya. Oke. Ya, banyak cara bisa promosikan melalui TikTok dan sebagainya, sehingga ciri khas di negeri kita, di kampung kita, khususnya mungkin generasi muda Tambelan gitu ya. Bersama-sama kita lestarikan, kita belajar, bukan hanya sekedar sebagai untuk pelindung diri, tapi juga bagaimana kita menjadi pemuda-pemuda yang bisa melestarikan budaya sehingga kita menjadi generasi Indonesia yang cinta dan memperhatikan budaya. Terhadap budaya. Iya, Oke. mungkin itu. Saya pertama untuk ini ya, untuk orang-orang tua tidak cukup dengan cakap, Oke. tidak cukup dengan berharap, tapi memang kita action, harus turun ke lapangan. Karena zaman kita berbeda. Kalau dulu timba mencari sumur, Kalau murid sekarang? mencari guru. Sekarang kayaknya tidak bisa. Akhirnya guru mencari murid kemana-mana. Iya. Ya kan, anak-anak muda kita ini agak-agak sedikit susah untuk diberikan pemahaman. Oleh karena itu, sebagai orang tua ya kita coba lestarikan budaya ini bersama-sama lah. Tidak bisa sendiri saja. Kedua, untuk anak-anak muda kita juga sudah mulai jauh dari adat dan tradisi. Padahal jati diri orang Melayu itu yang kedua adalah adat dan tradisi. Nah, kalau adat dan tradisi ini hilang, maka orang Melayu tak punya jati diri. Oleh karena itu, untuk menggerakkan anak-anak muda ini, kita harus mampu masuk di dalam kehidupan mereka, masuk pada zaman mereka, berbaur dengan mereka. Makanya kalau mengajak mereka di kedai kopi itu memang perlu kita ikuti juga. Ya, ikuti gitu cara kan. mereka ya, Cara Pak, ya. mereka. Karena kita diperintahkan untuk mendidik anak sesuai zamannya. Nah, jadi masuk ke zamannya, berbaur dengan mereka, baru mereka bisa kita ajak. Sebenarnya bukan mereka tidak mau, tapi mungkin pola dan caranya yang belum ketemu. Nah, itu mungkin tugas kita lah. Kemudian terhadap pemerintah, saya pikir tidak cukup hanya menampilkan ini kesenian kita, ini kebudayaan kita, tapi lebih banyak kepada bagaimana proses mengisi di dalamnya. Saya khawatir tuh melihat Tanjung Pinang dengan begitu banyaknya kebudayaan, adat dan tradisi, tapi hanya tampilan-tampilannya saja, kulit-kulitnya saja. Padahal itu tidak diberikan pendidikan itu kepada anak-anak muda kita. Faktanya saya menjumpai di dalam sebuah forum anak SMA mengatakan kami ini tidak diajarkan lagi dengan adat budaya, maka wajar kami jauh gitu kan. Saya pikir itu mungkin untuk pemerintah. Pada intinya mari bersama-sama di media juga kita siarkan. Kita bekerja sama untuk menghidupkan dan melestarikan budaya kita. Oke deh, makasih ya Bang Ya, Zul. Ada pantun Bang? Ada pantun. Ada pantun? Apa tuh? Pantunnya
Kalau kata pepatah, kesana Bang, kita kembali ke tengah kamera, biar Ya. agak gimana gitu ya kan. kalau kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, Hewa. tak ada tuyul yang tak botak. Waduh. Mohon maaf ibu dan bapak, maklumlah kami masih budak-budak. Waduh, budak-budak Duduk apa sendirian ini ya? menanti kekasih, Hewa. kekasih dinanti sudah pun kawin. Alhamdulillah. Cukup sekian, terima kasih. Jumpa lagi di podcast yang lain. Wah, Nah. bagus. Oke, terima kasih ya Bang Ya, Zul dan sama. Marali untuk obrolannya di hari ini. Semoga nantinya ini anak-anak muda kita semakin sadar dan cinta akan kebudayaan. Amin, amin. Karena Insyaallah. memang silat pengantin pukul 7 ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga sebagai warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Jalal Puspita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.